Negeri 1 Siantan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Tugasnya kali ini adalah kami harus mewawancara 2 orang kepala sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah di mana tempat saya sendiri bertugas, dan satu lagi adalah kepala sekolah di sekolah lain. Yang akan saya lakukan pertama kali adalah mewawancara Ibu Siti Aisyah selaku kepala sekolah di tempat saya bertugas. Mari kita saksikan video wawancara saya. Ibu. Waalaikumsalam. Ya, saya di sini sedang mendapat tugas Bu untuk pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Nah, di sini tugas kami dalam guru penggerak adalah satu, untuk mewawancara kepala sekolah yang ada di sekolah CGP yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah mewawancara tentang pengambilan keputusan juga kepada kepala sekolah di sekolah lain. Nah, kali ini saya minta kepada Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan wawancara yang akan saya ajukan terkait dengan tugas saya dalam pendidikan guru penggerak. Ya, yuk silakan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi di sini kasusnya adalah dilema etika dan bujukan moral, Bu. Pertanyaan pertama itu adalah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini yang saya alami, misalkan ketemu yang seperti itu, mengidentifikasi dulu dengan mencari tahu atau menelusuri latar belakang masalahnya, yang itu termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi mengidentifikasi dulu dan mencari tahu dulu nih latar belakang masalahnya. Tidak langsung kemudian saya memutuskan, oh ini masalahnya harus diputuskan seperti ini. Jadi cari tahu latar belakangnya terlebih dahulu. Oh, baik Bu ya. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi dulu Bu, kemudian menelusuri latar belakangnya ya Bu ya, mencari tahu. Oh iya, baik Bu ya. Oke, yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya mencari informasi terlebih dahulu, ya kan? Mencari informasi terlebih dahulu. Kemudian dari informasi tersebut, data-data yang saya peroleh kita verifikasi dulu. Nah, kemudian setelah kita verifikasi, ini kan tujuannya untuk pengambilan keputusan sehingga saya tidak salah dalam mengambil keputusan. Kalau sudah kita verifikasi terlebih dahulu, kan kita bisa meminimalisir istilahnya kesalahan keputusan yang saya ambil, ataupun mungkin ada kontra dari keputusan yang saya ambil. Nah, akibat dari keputusan saya itu, jadi dari pengumpulan mencari informasi tadi, kemudian verifikasi datanya, kemudian mengambil keputusannya dengan mempertimbangkan atau mempertimbangkan kontra pro kontranya, dan mempertimbangkan sekecil mungkin kesalahan keputusan yang saya ambil. Jadi tetap ada pertimbangan terlebih dahulu ya Bu ya dalam keputusannya. Oh gitu ya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kan di sekolah kita kan ada tim. Nah, saya kan punya tim. Jadi tim pengembang sekolah ini termasuk dari orang-orang yang saya percayai untuk bisa saya percaya untuk mendapat masukan dalam mempertimbangkan keputusan. Yang pertama, mengumpulkan tim dulu dari beberapa orang tim yang saya percaya ini. Kemudian setelah itu kita mengumpulkan datanya dulu. Misalkan ada kasus gitu, nah kita kumpulkan apa kasusnya ini, kemudian kita menganalisis
masalah ini. Nah, kemudian setelah mengumpulkan fakta dan informasi dari beberapa orang ini, nah kemudian barulah kita diskusikan, kita identifikasi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan diskusi dari tim ini, gitu. Jadi keputusan ini tidak saya sendiri, tetapi juga masukan juga dari beberapa orang Tim tadi ya. orang-orang yang saya percaya dalam tim. Oh gitu, berarti tetap kembali kepada keputusan bersama ya Bu ya. Iya. Oh gitu ya Bu. Oke baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Gimana, ulangi? Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dalam mengambil keputusan ya, Iya. dalam mengambil keputusan berarti saya harus mempertimbangkan mana yang mempunyai nilai kebajikan lebih tinggi dan mana yang kurang. Jadi pokoknya yang penting tidak merugikan siapapun, pihak manapun, itu yang penting. Nah, jadi itu. Jadi kita mempertimbangkan mana keputusan yang mempunyai nilai kebajikan lebih tinggi gitu. Oh gitu ya. Nilai kebajikan. Oh ya, karena kan ini keputusan berdasarkan nilai kebajikan ya Bu ya. Jadi harus kembali kepada nilai kebajikan. Oke Bu, baik. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini tantangannya nih Bu. Sekarang tantangannya seperti apa Bu? Iya. Jadi tantangannya yang menyangkut kepentingan individu sih. Nah, ataupun yang yang menyangkut kepentingan yang lebih besar atau kelompok yang lebih besar gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kita bisa takut memutuskan sesuatu, memutuskan sesuatu yang kemudian bisa merugikan orang banyak. Nah, itu jadi yang menyangkut orang banyak juga sih. Nah, yang menyangkut orang banyak atau kelompok besar gitu ya. Kelompok itu ya. Oh, jadi antara individu dan kelompok itu ya. Oh iya, oke. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal, tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau pakai jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Ibu jalankan? Sebenarnya tidak ada jadwal tertentu. Kalau saya itu tidak ada jadwal tertentu, tergantung dari kasus atau masalah yang kita hadapi. Kalau misalkan kasus tersebut harus seketika itu kita selesaikan, ya berarti harus kita selesaikan pada saat itu. Tetapi kalau jika kasus ini kan di sekolah biasanya itu ada beberapa masalah yang kemudian beruntutan terjadi begitu. Kalau beruntutan terjadi itu memang kita pilih kalau ada masalah yang harus kita selesaikan pada saat itu, ya kita selesaikan pada saat itu. Kalau tidak, kita pilih masalah yang memang lebih memerlukan cepat untuk ditangani, lebih cepat untuk ditangani, yang lebih urgent kita selesaikan terlebih dahulu gitu. Jadi tidak ada sih jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah masalah gitu. Oh, jadi tergantung kebutuhan tergantung masalah atau kasus yang dihadapi. Tergantung yang kita kasus. hadapi. Kalau segera berarti segera gitu ya Bu ya. Segera. Oh iya Bu. Oke, selanjutnya Bu.
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Waduh, iya. Ada, karena kan kita punya tim Oh, itu tim tadi itu ya, Bu, ya. punya tim Oh, tadi iya. itu. Berarti Jadi dari ada tim. orang-orang yang membantu saya dalam memutuskan sebuah keputusan. Oke, baik, Bu. Pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya petik dari ini, jadi bagaimana caranya menentukan sebuah keputusan dengan memikirkan akibat yang ditimbulkan. Nah, itu akibat yang ditimbulkan dari sebuah keputusan yang saya tetapkan, gitu. Jadi memang harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi sekiranya meminimalisir kerugian yang ditimbulkan atas keputusan yang saya ambil, gitu. Baik itu dari individu maupun apalagi kalau skup yang lebih besar, kelompok. Nah, itu jangan sampai nanti menimbulkan kerugian atau kontra yang kemudian merugikan tidak hanya saya sendiri tetapi lembaga yang dirugikan. Nah, itu kehati-hatian dalam memutuskan keputusan ya. Oh iya. Oke, baik Bu, selesai sudah semua pertanyaan yang saya harus wawancarakan ke Ibu. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Ibu sempat meluangkan waktu kepada saya. Terima kasih juga atas dukungannya. Semoga Ibu sehat selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin saya melakukan wawancara dengan Ibu Siti Aisyah selaku kepala sekolah saya di SMP Negeri 1 Siantan, maka hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Imanuddin, kepala sekolah dari SMP Katulistiwa Siantan. Mari saksikan video wawancara saya berikut ini. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Pak, ini sehat-sehat ya sekarang. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak atas kebersediaan Bapak untuk meluangkan waktu buat saya dalam rangka membuat tugas demonstrasi kontekstual yang dimana kami harus mewawancara kepala sekolah dari sekolah lain. Ya, saya minta kepada Pak Iman selaku kepala sekolah dari sekolah SMP Katulistiwa Siantan. Siap. Ya, ini terkait dengan ini Pak, dilema etika dan bujukan moral. Nah, ada pengambilan keputusannya itu Pak. Pengambilan keputusan Iya. berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Iya. Oh iya. Baik Pak, bisa saya mulai Pak ya? Terus, ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, yang pertama dalam identifikasi ini kita lakukan ada pembedaan antara yang mana kasus dilema etika dan mana bujukan bujukan moral. Nah, kalau dilema etika ini kan biasanya kita dihadapkan dengan kasus yang sama-sama benar. Sementara kalau bujukan moral ini adalah kasus yang satu benar, yang satu salah. Nah, itu identifikasi ini biasanya kita lihat dari, kalau untuk guru kita lihat dari pertama perangkat pembelajaran atau asumsinya. Nah, di sini kenapa kita lihat di situ? Di situ kelihatan ketika seorang guru ini dia menjadi teladan untuk siswa, tentunya dia harus memberikan atensi kehadiran yang lebih baik, yang lebih awal. Nah, ketika di absen itu dia sendiri menunjukkan dia datang siang atau terlambat, maka kan ini adalah merupakan dilema etika. Nah, ini tentunya bertentangan dengan
tata tertib sekolah khususnya untuk dewan guru, dan itu juga nanti berdampak kepada siswa. Nah itu identifikasi itu yang pertama. Nah kemudian juga disiplin-disiplin yang lain. Kalau guru dituntut untuk meminta murid atau siswa membuat tugas-tugas tepat waktu, nah bagaimana dengan guru-guru ini? Mereka membuat tidak perangkat pembelajaran atau dan sebagainya sesuai tidak dengan jadwal yang kita berikan? Itu identifikasi yang biasa kita lakukan. Mungkin seperti itu. Nah sementara untuk pendidikan moral ini memang ya kadang-kadang alasan mereka itu kayaknya benar, tapi ternyata ini keliru yang disampaikan. Nah ini juga kita jadi kita pisah-pisahkan gitulah. Jadi sementara yang kita buat sih ya kita panggil guru yang bersangkutan, kemudian kita ajak ngomong, semacam observasi lah. Oh jadi awalnya Bapak mengidentifikasi kasusnya dulu ya, itu apakah dilema etika ataukah bujukan moral gitu ya Pak ya? Oh iya baik Pak, terima kasih. Kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, selama ini dalam pengambilan keputusan ini tentunya kita pertama saya selalu mendatangi guru yang bersangkutan atau ya dengan semacam supervisi lah, semacam supervisi, tapi ini bukan juga supervisi, cuma saya pendekatan dengan guru yang bersangkutan. Kemudian kita ada berbicara, wawancara, kita cari informasi apa nih penyebabnya sampai guru yang bersangkutan ini bisa terjebak dalam satu kasus yang membuat dia dilema gitu kan. Nah ini kita tidak bisa tergopoh-gopoh atau tergesa-gesa mengambil keputusan sebelum kita dapat sumber yang memang dekat beliau guru-guru ini. Tentunya di sekolah itu kan mereka kadang-kadang ada kawan akrab, ada kawannya yang kurang akrab, juga ada yang kawannya yang kurang perhatian dengan guru ini. Tapi sebenarnya mereka punya informasi. Nah disitulah kita mulai langkah awal, kemudian kita satukan data, baru kita ajak ngomong, baru kita pelan-pelan sesuaikan. Nah ini tata tertib sekolah, guru yang beliau itu yang bersangkutan kita panggil, Pak ini tata tertibnya seperti ini, masalah apa seperti ini, nah kebijakannya seperti ini. Yo gimana nih, ini kita berikan solusi seperti itu. Kita tawarkan solusi-solusi terbaik lah gitu kan ya. Kalau misalnya mereka atau guru yang bersangkutan masih kurang puas, ya kita carikan lagi yang ini. Dan mungkin kadang-kadang saya terjun ikut sampai ke masalah ini yang biasa, tapi tidak semua guru diperlakukan seperti itu. Ya keterbatasan waktu juga gitu. Tergantung kasus juga ya, kali ya Pak ya. Oh gitu. Ya. Jadi pendekatan personal dulu. Pendekatan personal ya. Iya penting itu ya Pak. Iya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, tadi saya sudah bilang, langkah-langkah saya ambil. Yang pertama saya identifikasi masalah, kemudian saya pendekatan dengan yang bersangkutan, kemudian saya informasi. Cari informasi sebanyak mungkin dengan guru tentang guru yang bersangkutan yang memiliki kasus dilema etika. Nah, setelah dapat informasi itu, langkah-langkah ini, kemudian kita bikin kita bikin analisis, kita tarik kesimpulan, oh seperti ini nih. Ini gambarannya seperti ini, kemudian baru kita adakan pertemuan. Ya, kalau di dalam supervisi itu kan ada feedback lah, gitu kan, feedback dengan guru yang balik gitu ya Pak ya. Nah kita mana nih respon dia lagi selanjutnya. Nah, sampai di situ ya kita kaji lagi. Kalau memang masih masalahnya tidak bisa diselesaikan, mungkin saya akan langsung ke permasalahan apa nih gitu kan. Ya misalnya nih di rumah guru ini dituntut harus ekonominya lebih. Di sekolah pekerjaannya menumpuk. Nah, ini kan dilema yang memang sama-sama benar, ya kan? Tapi untuk penanganan kasusnya, ini kan ibarat kata menarik rambut dalam tepung. Kita biarkan diri ekonominya harus baik, sementara tugasnya terbengkalai. Tugas yang dikerjakan ekonominya di rumah parah. Nah itulah kita perlu pelan-pelan pendekatannya gitu kan, kita carikan solusi yang terbaik lah supaya
bagaimana antara kewajiban dengan di sekolah dan di rumah ini bisa berjalan berdampingan, kan? Gitu. Berarti dilihat dulu ya Pak ya, Iya. faktornya tuh apa sih sebenarnya Faktor itu, gitu ya. ya, faktor masalah itu apa? Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau hal-hal yang efektif itu memang tidak ada lain pendekatan kepada guru yang bersangkutan atau kepada siswa, itu memang kita harus pendekatan itu lebih efektif. Dan kemudian kita yang keduanya itu kita memang harus cari informasi dengan yang terdekat Di sekelilingnya Ya, itu di Pak ya. sekelilingnya itu memang lebih efektif daripada kita hanya melihat catatan dari kawan-kawan atau dari waka kurikulum atau dari waka ini waka itu. Nah, kita lebih efektif itu ketika kita pendekatan dan kita mencari informasi di sekeliling mereka. Gitu ya. Oke Pak, baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau tantangan ini biasanya memang ya namanya manusia, kalau dikasih tahu pertama itu pasti ada penolakan. Nah, emosinya langsung tinggi. Kemudian biasa kadang-kadang juga salah persepsi. Oh, iya, Maksud betul. kita ingin menyelesaikan masalahnya, tapi karena dia larut dalam emosinya, jadi seakan-akan dia memvonis kita itu memojokkan. Apa itu memojokkan saya, tapi tidak mengerti dengan keadaan seperti itu. Nah, inilah kita perlu pelan, perlu tenang, perlu sabar. Jadi kalau kita terlalu maksud kita baik, tapi kita sampaikan dengan tergesa-gesa, ya hasilnya juga kadang-kadang tidak baik. Nah, begitu. Niatnya itu baik ya Pak Niatnya ya, baik, ya. tapi karena salah tadi. Salah persepsi ya, namanya orang punya masalah kan, orang lagi Betul. tertimpa masalah, kemudian kita datang, tiba-tiba kita datang, kita dikasihkan dengan nada yang agak tinggi, mungkin pasti tidak akan selesai. Betul Pak. Ya. Baik Pak, selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, kalau jadwal sih sebenarnya tidak juga terjadwal, tergantung daripada persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh guru. Nah, karena kalau misalnya itu hanya berkaitan dengan kedisiplinan, biasanya kita cuma sampai kepada pemanggilan, ngomong-ngomong, dan bahkan kita tawarkan supervisi. Nah, kita berikan, mau enggak nih saya kasihkan supervisi, ya. Kalau mereka tidak mau ngajukan kan kepala sekolah boleh nih, Bapak supervisi ya, kayak gitu. Nah, dengan alasan supervisi itu harapan saya mereka bisa berbuat lebih baik, gitu kan. Nah, kalau mereka sudah punya niat sendiri, ya kadang-kadang di tempat langsung diselesaikan. Kalau memang yang terjadwal itu maksudnya memang kasusnya ya tadi. Yang Kalau berat kasusnya gitu ya. ya kasusnya rumahan menuntut ini, sekolah menuntut ini, yang kadang-kadang kita jadwal, Pak saya mau berkunjung ke rumah nih, mau main-main silaturahmi boleh enggak? Sekedar gitulah. Jadi tidak ada jadwal tapi tergantung dari kasus Iya, gitu ya Pak iya. ya. Oh, iya. Oke, baik Pak. Kemudian untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau seseorang pasti, seseorang itu saya katakan pasti. Dan seperti misalnya saya juga tidak bisa 100% meyakini bahwa pemikiran saya atau pendapat saya ini paling benar. Nah, biasanya saya berkoordinasi juga dengan ketua yayasan, karena kami kan yayasan nih, Iya. ya kan, ketua yayasan dengan komunitas sekolah. Dan kebetulan ya ketua yayasan dan komunitas sekolah kan juga ya di sekitaran wilayah sekolah inilah gitu kan. Jadi kadang-kadang kami sempat ngobrol-ngobrol, gimana nih Pak, ada gini masalahnya seperti ini. Nah, beliau ini kan juga selain dari tokoh pendidikan,
memang orang pemerhati pendidikan dari tahun-tahun yang ini. Jadi juga ditokohkan di masyarakat gitu. Nah, di masyarakat ditokohkan, di sekolah jadi ketua yayasan dan ketua komite. Nah, ini kan enak. Jadi sinergi ya Pak Sinergi, ya. gitu. Iya betul. Nah, dan kalau yang berkaitan dengan aturan-aturan ya itu tadi ya, tata tertib sekolah, kemudian permen, perbu, dan dinas, ya itulah yang kita gunakan untuk pendukung. Oke baik Pak, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Ya, pembelajaran yang dapat saya ambil dari apa kasus yang pernah saya hadapi itu yang pertama, bahwa kita jadikan semua manusia, semua orang, semua guru, semua masyarakat sekolah itu adalah bagian dari diri kita. Yang kedua, mereka adalah orang-orang terbaik yang harus kita layani. Bukan kita yang terbaik, tapi mereka lah yang terbaik. Dan mereka, kenapa demikian? Kita hanya punya ide. Mereka yang nanti akan menjalankan ide kita. Nah, ketika ide kita ini ada dan tidak mampu mereka jalankan, artinya kita tidak baik. Tapi ketika ide kita ada walaupun kecil dan mereka mampu jalankan, artinya mereka memang yang terbaik. Nah, seperti itu. Masya Allah Pak ya. Sebuah filosofi yang sangat menarik Pak ya, bahwa mereka adalah bagian terbaik ya Pak ya, dan jadikan mereka bagian dari diri kita. Oke. Baik ya Pak ya, banyak yang bisa saya petik dari hasil wawancara ini Pak. Karena kan selama ini saya hanya sebagai guru, tidak sampai ke seperti itu pemikirannya. Insya Allah nanti sampai. Ternyata banyak gitu ya, apalagi filosofi terakhirnya itu, Masya Allah ya. Baik, terima kasih Pak atas bantuannya untuk wawancara saya dalam tugas 3.1 ini. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat, panjang umur dan berkah selalu. Amin. Sama-sama, juga Ibu sukses dan bisa karirnya lebih tinggi lagi. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara yang sudah saya lakukan untuk tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan. Semoga apa yang telah saya lakukan dapat menjadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Checklist refleksi wawancara. Yang pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari, seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, para kepala sekolah tersebut melakukan pengambilan keputusan dengan cara 1. Melakukan identifikasi masalah 2. Melakukan diskusi dan komunikasi berupa pendekatan personal dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, terutama dengan pihak-pihak yang terlibat langsung. Ketiga, perlunya memiliki data yang akurat sebagai acuan dalam mengatasi kasus dan mengambil keputusan. Keempat, membuat keputusan yang bijaksana, bertanggung jawab, memaksimalkan dampak positif akan meminimalisir dampak negatif. Checklist refleksi wawancara yang kedua adalah bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai. Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol tidak dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, ada beberapa persamaan di antara 2 kepala sekolah tersebut. Yang pertama adalah melakukan identifikasi masalah dan mengumpulkan fakta-fakta. Yang kedua,
melakukan diskusi dan komunikasi dengan berbagai pihak, terutama yang terlibat dalam masalah. Selain persamaan, kedua kepala sekolah tersebut juga memiliki perbedaan dalam mengambil keputusan. Kepala sekolah pertama lebih mengedepankan diskusi, komunikasi, dan koordinasi dengan unsur-unsur sekolah dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Kemudian, kepala sekolah kedua mengadakan pendekatan persuasif kepada individu dan mencari informasi kepada orang sekitar sebelum mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Menurut saya, kedua kepala sekolah sama-sama mempunyai kelebihan dalam membuat keputusan sesuai langkah-langkah pengambilan keputusan dalam teori di modul 3.1. Namun, keduanya belum melakukan pengujian keputusan. Checklist refleksi wawancara yang ketiga adalah apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka. Untuk rencana ke depannya, para pimpinan tersebut jika menghadapi permasalahan dilema etika akan melakukan tahapan-tahapan pengambilan keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dengan lebih lengkap termasuk pengujian dan investigasi opsi trilema. Mengukur efektivitas pengambilan keputusan adalah dengan melakukan pengujian benar salah, melakukan refleksi atas keputusan yang telah dibuat, serta meminta saran dan masukan dari pihak lain yang terkait dalam pengambilan keputusan tersebut. Checklist refleksi wawancara yang keempat adalah bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain. Kapan Anda akan menerapkannya? Dalam penerapannya, jika saya mengambil keputusan tentang dilema etika, saya akan melakukan beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kedua, berkoordinasi dengan pihak terkait. Dan yang ketiga, menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Demikianlah wawancara dan refleksi wawancara untuk tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Semoga apa yang telah saya lakukan dapat menjadi pembelajaran buat kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.